Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, dan kita lanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Tentu kemarin kita sudah mempelajari mengenai confounding ya. Sedangkan hari ini kita mempelajari efek modifikasi, dan nanti kita coba analisis exercise dari bagaimana Anda memahami confounding dan efek modifikasi ini, dengan nanti bagaimana nanti Anda bisa mampu menganalisis atau assessment dengan baik komputasinya nantinya. Nah, yang pertama adalah kemarin ini sudah kita tujuan pembelajaran kita, dan kita mulai nanti memahami bagaimana efek modifikasi ini. Nah, kemarin kita mendefinisikan seperti ini. Yang pertama adalah ada istilah bahwa efek modifikasi itu disebut dengan juga efek measure modification, atau disebut juga dengan heterogeneity of effect atau keberagaman efek di situ. Nah, ketika ada variabel ketiga, ketika kita mengestimasi pajana dan outcome, ada perubahan dari nilai outcome-nya itu. Apakah dia nanti meningkatkan risiko atau dia malah menurunkan risiko ketika hadirnya variabel ketiga itu. Itu disebut dengan covariat dalam hal ini. Nah, sebagai contoh, misalnya kita menunjukkan sejauh mana efek faktor risiko utama terhadap munculnya penyakit. Makanya istilah itu disebut dengan modifier. Nah, kalau kita confounding disebut dengan confounder. Sedangkan kalau istilahnya variabel disebut dengan modifier atau efek modifier. Nah, yang paling umum, ini contoh-contoh banyak di buku juga, kita menilai efek asbestos. Penyakitnya kan asbestosis ya kalau kita ini, sedangkan asbestos ini pajanannya muncul ketika terjadi CA paru, kanker paru, dimodifikasi dengan aktivitas merokok, yaitu bahwa asbestos ini tersebut tentu lebih kuat pada orang yang merokok efeknya dibandingkan orang yang tidak merokok. Nah, disinilah nanti terjadi modifikasi efek tadi. Nah, sebagai contoh, kita lihat ketika kita menilai kolesterol dalam hal ini, kita ketahui bahwa yang kolesterol baik itu dikenal dengan nama HDL, yang memiliki tingkat HDL yang rendah. Jadi ini perlu diingat Anda semua bahwa tidak semua yang tinggi itu malah menyebabkan dia berisiko gitu. Tergantung substansi yang Anda teliti. Contoh misalnya HDL yang berisiko itu adalah HDL yang rendah, mempunyai risiko penyakit jantung. Jadi tidak selalu yang tinggi itu menjadi berisiko, atau dalam hal ini dianggap positif seperti itu. Nah, ini kan berbeda dengan konteksnya tadi. Nah, dalam konteks ini akan mengambil HDL yang rendah menjadi sebagai penyakit atau outcome. Dan ada dua faktor risiko. Yang pertama adalah merokok dan berat badan. Dan disinilah kita coba gambarkan. Ini HDL, ini status merokok, ini adalah bicara berat badan. Nah, menarik hasilnya, ini nggak berbeda kita mempelajari confounding kemarin. Nah, kita lihat bahwa berat badan dalam hal ini diklasifikasikan obesitas dan berat badan yang normal dengan orang yang merokok malah arahnya negatif, didapatkan nilai POR-nya ini 0,2. Sedangkan kalau kita bicara rokok dan HDL, malah orang yang merokok itu probabilitasnya 1,2 menyebabkan HDL rendah dibandingkan orang yang tidak merokok. Nah, malah justru di bawah bahwa berat badan kondisi berat badan ini, yang artinya orang yang obes malah berisiko 2,9 kali HDL-nya rendah dibandingkan orang yang artinya yang tidak obes, dalam hal ini adalah normal.
Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga sama. Ketika kita menilai itu, tentu ada yang miss di sini. Yang miss itu adalah ya tentu dua pertanyaan ini ketika kita mengakses ya, menilai adanya modifier atau confounder itu adalah ini dua pertanyaan. Bagaimana hubungan merokok dengan HDL pada orang yang berat badan yang normal dengan obesitas? Dan bagaimana berat badan dengan HDL pada orang yang merokok dan yang tidak merokok? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, tentu menjawabnya melakukan yang namanya stratifikasi. Nah, coba Anda lihat, berbeda dengan confounding kemarin. Ketika kita melakukan stratifikasi, membedakan antara obesitas dan orang yang normal. Ketika orang yang status merokok dengan HDL itu, jelas dilihat di sini, kalau kita bandingkan nilai oil crude-nya ini kan 1,2, sedangkan orang yang obes itu adalah 3,5. Sedangkan orang yang normal risikonya tetap sama, 1,2. Nah, disinilah yang terjadi, kalau bahasa sederhananya, terjadi modifier. Nah, tentu kalau kita mengontrol dalam intervensi, seharusnya kalau dia tetap merokok dengan kondisi yang tidak bisa, setidak-tidaknya dia berat badannya bisa dia kontrol. Akan lebih baik lagi adalah ketika berat badannya dikontrol dan perilaku merokoknya bisa dikontrol juga atau malah ditinggalkan. Itu kan lebih dapat menurunkan risiko. Nah, di sini menariknya analitik epidemiologi. Nah, sama dengan kasus COVID sekarang, ketika kita anggap yang berisiko itu adalah orang yang komorbid ya. Kalau bisa dia mengontrol komorbidnya atau perilakunya kan lebih mudah. Dan tentu kan berbeda, orang COVID dengan jelas gejalanya adalah sesak napas, ketika orang merokok kan lebih parah dia. Kebiasaan merokok dibandingkan orang yang tidak merokok gaya hidupnya gitu. Nah, itu juga tergantung juga imunnya. Makanya ada yang orang yang tidak terlalu parah, ada yang sedang, dan malah ada gejala ringan. Nah, ini tentu ini yang menarik yang kita analisis ya. Seharusnya Anda bisa mengembangkan dari apa menjadi interest Anda ke depan, dan ini salah satu metode yang yang bisa Anda mempertajam analisisnya. Nah, pertanyaan kedua adalah bagaimana hubungan berat badan dengan HDL pada orang yang merokok dan tidak merokok. Nah, di sini juga kita lihat, malah ketika kita membandingkan antara perokok dan tidak merokok, risikonya malah berkurang pada orang yang tidak merokok. Ketika berat badan kita hubungkan dengan HDL ini. Nah, sedangkan pada orang yang perokok, itu jelas risikonya menjadi tinggi. Nah, dulu juga pernah saya membimbing mahasiswa, saya kira juga pernah saya sampaikan di awal kemarin, menilai waktu itu cakupan imunisasi dengan kejadian campak dan dibandingkan di stratifikasi salah satunya status ekonomi dan dimasukkan di situ adalah apakah dia mendapatkan vitamin A apa tidak. Nah, itu kan analisisnya lebih lebih tajam dan rekomendasi pun juga akan lebih jelas gitu. Nah, waktu itu jelas hasilnya itu membuktikan bahwa memang benar imunisasi tidak cukup. Itu harus juga kalau anak itu mendapatkan vitamin A, nanti kan dia imunisasi lengkap ditambah vitamin A, ditambah lagi status ekonominya baik. Nah, jelas itu kan bisa mengurangi risiko kejadian campak itu pada anak-anak itu. Nah, ini yang menarik kita analisis dan salah satu pertimbangan di situ. Nah, kalau kita lihat interaksi, di sinilah kita melihat kalau kita menggunakan grafik ini. Coba kita lihat, ini perbedaan antara tidak ada interaksi dan ada interaksi. Nah, artinya apa? Yang garis putus-putus ini adalah ketika tidak ada variabel ketiga itu. Sedangkan yang garis yang tidak putus-putus ada variabel ketiga. Nah, sedangkan berbeda di sini, coba Anda lihat, kalau bandingkan antara ada variabel ketiga dan tidak, risiko itu kan berapa kali ini? 0,15 menjadi 0,45 kan ini kan 3 kali. Ini kan juga 3 kali lipat, ya kan? Kita lihat yang terpajan, yang tidak terpajan kan 0,5, yang terpapar 0,15. Ini kan 3 kali berisikonya dibandingkan dua kelompok ini. Meskipun dia ada variabel ketiga ataupun tidak. Nah, coba dibandingkan, lihat di kanan ini. Ketika ada interaksi itu, ada variabel ketiga dengan tidak adanya variabel ketiga,
Nah, sedangkan kalau yang putus-putus kan yang tidak ada variabel itu kan cuma 3 kali, sama aja kan 0,05 sampai 0,15. Bayangkan ketika ada dia variabel ketiga, itu malah justru 10 kali lipat ya, 0,08 menjadi 0,8. Nah, artinya bisa kita simpulkan, risiko penyakit meningkat dalam kelompok terpajan lebih besar dari kelompok yang tidak terpajan, apakah variabel ketiga itu muncul atau tidak muncul. Nah, berbeda dengan yang di sini. Risiko penyakit meningkat dalam kelompok yang terpapar atau terpajan lebih besar daripada kelompok yang tidak terpapar atau terpajan. Ketika variabel ketiga itu muncul lebih besar dari yang tidak muncul. Nah, ini seperti ini kondisi kalau kita nanti kita bandingkan apakah terjadi interaksi apa tidak. Nah, ada juga yang sifatnya ya ya arahnya lebih negatif gitu. Artinya dapat menurunkan risiko. Coba Anda lihat. Interaksi terjadi ketika dia ada variabel ketiga, malah dia menukik dia ke bawah gitu. Dapat menurunkan risikonya. Nah, ini salah satunya kalau kita assessment ini. Ini adalah variabel yang sifatnya ya protektif. Ketika dia ada variabel itu, malah dia dapat menurunkan risiko itu. Dan dia bisa lebih tajam seperti ini. Nah, makanya tadi saya katakan, kesimpulan kita adalah determinan itu tidak selalu dia arahnya positif. Jadi determinan penyakit itu bisa saja variabel yang Anda ukur itu nanti ke depan akan direkomendasikan dia sebagai faktor atau variabel protektif yang kita akan sarankan nanti di dalam apakah intervensi atau rekomendasi. Sederhana yang bisa Anda jawab sekarang. Anggaplah outcome kita penyakit jantung koroner. Aktivitas fisik misalnya, orang kebiasaan olahraga itu menjadi risiko determinan positif atau negatif. Nah, ini harus kita review juga. Sederhananya tentu orang yang berolahraga tentu kan mempunyai sirkulasi jantung yang bagus kan gitu. Nah, tapi juga Anda lihat faktanya, malah orang infark miokard itu terjadi banyak malah orang yang pada kondisi olahraga dia terjadi serangan gitu. Banyak kasus gitu. Penyakit jantung itu pada kondisi orang yang orang yang berolahraga. Nah, makanya saya review juga olahraga yang bagus itu seharusnya yang sifatnya aerobik, bukan yang anaerob gitu. Nah, seolah-olah orang misalnya main basket, terus main futsal itu satu yang bagus untuk olahraga. Padahal itu kan anaerob, bukan yang aerobik. Karena main bulu tangkis misalnya, itu kan istilahnya terjadi ya kondisi yang kadang-kadang memicu pompa jantung itu ketika dapat bola misalnya, dapat kok itu ketika kita main bulu tangkis itu, nah di situ sesaknya terjadi. Orang banyak nggak sadar. Berbeda kalau yang aerobik ya dia kan konstan dia. Makanya olahraga yang paling bagus itu disarankan adalah lari, kalau nggak berenang ya, kalau nggak senam aerobik betul yang konstan gitu. Ini bukan saya mengajarkan, tapi dulu ada guru saya masuk di Thailand juga. Nah itulah banyak orang banyak menyadari sebenarnya olahraga aktivitas fisik yang paling mudah itu ya lari sebenarnya, tidak punya modal tidak perlu modal yang ini, yang penting konstan dan 14 menit per hari kalau bisa gitu. Kalau nggak berenang kalau mau ngeluarin biaya yang lebih besar sedikit gitu. Nah, ini Anda pelajari juga. Ada nanti ada istilahnya addictive interaction, ada multiplikatif interaction atau interaksi multiplikatif. Perbedaannya di sini sebenarnya mudah saja. Kadang-kadang memang ada yang kita lihat adalah kan incident density difference. Ini kenapa koma-koma hasilnya ini? Karena bentuknya adalah red di sini. Nah, karena apa? Untuk red tentu ini kita lihat adalah incident density difference yang perbedaannya. Sedangkan IDR adalah incident density ratio. Nah, ada kondisi yang berbeda itu adalah pada IDD-nya atau incident density difference-nya. Coba kita lihat kalau yang addictive interaction seperti ini yang berbeda, sedangkan yang rasionya sama. Nah, kalau berbeda tentu 5 dikurang 1, itu kan dikurang selisihnya. Nah, sedangkan kalau rasio tentu yang dilihat adalah 5 dibagi 1, ya kan? Dapatkan 5 gitu.
Nah, berbeda kalau yang multiplikatif adalah justru di incident density difference-nya yang sama, sedangkan di rasionya yang berbeda. Nah, ini gunanya adalah diperuntukkan adalah apakah ini tepat untuk kita lakukan intervensi atau tidak ke depan. Nah, kita bisa melihat interaksi yang terjadi. Tentu juga tergantung dengan apa substansi yang akan kita ukur. Nah, kesimpulannya gini. Jadi perbedaannya adalah dengan kita bicara confounding, efek modifikasi itu yang akan dilihat nanti adalah OR straktumnya. Jadi OR antar stratum dari ketika kita menstratifikasinya itu apakah dia berbeda atau tidak. Nah, berbeda dengan kalau kita menilai confounding, yang akan dinilai itu adalah OR crude dengan OR adjusted-nya. Jadinya OR kasarnya dengan kita bandingkan yang setelah OR yang sudah kita sesuaikan. Nah, kalau di sini adalah perbedaan antara stratumnya itu. Kalau dia berbeda, ini yang terjadi interaksi dalam hal ini. Nah, tentu ini fondasi yang harus Anda pahami ketika nanti Anda belajar analisis multivariat. Ini sebenarnya fondasi dasarnya. Model cara berpikir dan juga bagaimana menilai konteks di dalam epidemiologi. Nah, ini kan dia tidak, karena fondasi ini harus dibangun kuat. Karena kalau nanti Anda melakukan analisis multivariat akan lebih mudah menggunakan aplikasi, ya tinggal klik-klik terjadi. Tapi banyak mahasiswa, ini saya katakan saja, saya menguji di keperawatan, banyak yang tidak paham. Ketika dia di hasilnya bagaimana, dia itu tadi, ini karena analisis diupahkan dan substansi tidak paham dan ditambah dengan kemampuan fondasi dasar di dalam menilai efek modifikasi atau confounding itu. Sedangkan tentu Anda magister epidemiologi ini menjadi kekuatan di dalam nanti Anda melakukan yang namanya analisis. Oke, nah ini dasar dalam hal ini. Nah, saya kira kita mulai. Nah, ini kan sudah dapat 2 kemarin karena ini basicnya, tentu nanti kita coba aplikasinya. Nah, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke aplikasi? Nah, kalau tidak, kita coba. Tentu Anda sudah siap ya dengan aplikasi yang sudah diinstal sebelumnya yang kita tugaskan. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, oke, saya coba mulai dari kita share screen saja ya, mulai dari awal. Oke. Nah, tentu Anda membuka FI Info 7 yang sudah di-download kemarin. Nah, kenapa ada berbeda sedikit? Jadi gini, yang sebelumnya itu memang datanya, makanya saya suruh download dulu, karena datanya ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, karena memang versinya berbeda juga. Nanti dengan struktur datanya juga agak berbeda. Oke, kelihatan ya, info 7-nya. Nah, di sini ada tampilan, ini disebut dengan mainframe-nya. Ini istilahnya mainframe dari Info 7 ketika Anda baru buka. Kalau Anda sukses tentu bisa Anda coba di laptop Anda. Nah, di situ ada pilihan create form, enter data, create map, start calc, classic, dan juga visual dashboard. Nah, saya yang sukanya di Info ini adalah dia mempunyai visual dashboard ini. Nah, sedangkan kalau enter data, kita akan bermacam-macam. Saya lebih senang menggunakan API data di dalam menganalisis data, mengentry data. Nah, saya kira nanti Anda juga bisa belajar di manajemen data. Apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi baru yang bisa Anda gunakan secara online juga. Nah, dalam hal ini, tentu kita fokuskan dulu bahwa bagaimana kita menganalisis confounding dan interaksi ini. Karena kalau di
aplikasi-aplikasi lain, ya ini yang paling mudah kita menggunakan, dan ada parameter-parameter epidemiologi yang bisa dikeluarkan di sini dibandingkan dengan aplikasi seperti SPSS atau yang lainnya, dan itu diperuntukkan bukan untuk epidemiologi, tapi lebih banyak sosial dalam hal ini, atau ilmu sosial dan ekonomi. Makanya kalau kita epidemiologi, saya tidak menyarankan menggunakan SPSS, apalagi juga berbayar. Kalau kita tentu menggunakan yang gratisan dan powerful dalam hal ini. Nah, kita bisa klik visual dashboard ini, jadi tampilannya nanti seperti ini. Ketika sudah ini kelihatan ya. Kita lihat. Ya. Kelihatan ya? Ya, di sini ini visual dashboard. Nah, ini kan paling mudah. Nanti yang pertama kita gunakan itu udah siapkan data yang yang tiga yang tadi saya suruh download. Yang pertama kita coba bicara confounding. Kemarin itu ada data kita bicara CA paru, dan ini kita klik data panah di sini atau set data source now ini. Ini tuh mengambil datanya, dan tinggal klik saja. Karena memang ini dashboard memudahkan. Nah, pertama yang keluar muncul seperti ini. Yang pertama Anda pastikan adalah database type-nya ini. Itu kan ada database tipe database-nya, nanti baru data source-nya. Ini yang perlu penting kita pastikan. Nah, tentu data yang kita kirim itu kita menggunakan Excel 97/2003. Ini kita klik di sini. Nah, selanjutnya adalah kita klik, baru kita browse data source-nya, sumber datanya. Karena gini, kalau kita ambil misalnya secara default-nya Epinfo 7, kita browse, kita tidak akan ketemu datanya. Meskipun kita browse di sini, tidak akan ketemu datanya. Karena apa? Tipenya salah gitu. Ini perlu diingat betul. Jadi pastikan bahwa file kita adalah kan Excel 97/2003. Oke. Nah, baru kita browse di mana Anda simpan data itu. Baru kita browse di mana foldernya. Nah, coba kita ambil adalah yang CA paru. Oke, ini Excel. Ya. Kita klik OK. Nah, kalau sudah kita klik OK, itu dipastikan bahwa data itu sudah masuk, dan pastikan dia diklik warna biru di sini. Ini warna biru ini sebenarnya sheet. Di Excel itu kan ada sheet ya. Ini coba saya buka Excel-nya biar Anda paham juga nanti kalau Anda menganalisis lebih banyak. Jadi ada juga cepatnya di sini. Nah, ini nanti di data source explorer ini nanti akan banyak di sini. Kalau Anda banyak datanya di berbagai sheet-nya gitu. Nah, dan itu bisa dipastikan bahwa akan memilah mana data yang akan kita analisis. Kita coba lakukan. Nah, coba kita pastikan dulu nih seperti ini. Nanti baru kita klik OK. Setelah setelah ini kita klik OK. Pastikan dulu warna biru ya, data yang kita select itu, kita pilih. Selected. Nah, setelah sukses, nah kita melihat di sebelah kanan atas, coba Anda lihat di kanan atas itu. Nah, itu kan jelas data record-nya ada 2000 di situ. Ya kan? Oke. Nah, data 2000 di situ, dan dipastikan bahwa itu jumlah datanya artinya sudah masuk di dalam programnya. Data tidak sudah kita input di programnya.
Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana melihat data ini. Nah, di dashboard ini ada yang apa namanya, yang menarik menurut saya. Itu kan ada di sebelah kanan atas itu, sebelah data source itu adalah ada analisis ya di situ. Saya coba minimize dulu. Ini kan ada analisis, ada data, ada variabel. Nah, kalau kita klik data, itu muncul di sebelah kiri itu, ini datanya seperti ini. Ini ada 2000 record kalau kita ke bawah. Nah, sedangkan untuk variabel seperti ini. Nanti bisa kita rubah apakah jenis tipenya segala macam, ini untuk standar saja. Nah, sedangkan untuk analisisnya adalah yang tadi, ini tidak akan kelihatan di situ. Nah, ini coba diperhatikan betul. Bagaimana kita memulai analisis? Nah, ketika kita memulai analisis, yang perlu dilihat adalah yang paling banyak, yang enaknya menggunakan ini, itu kita menggunakan apa? Klik kanan. Coba Anda klik kanan di apa namanya, di dashboard-nya ini kita bisa turunkan ke bawah biar warnanya putih gitu kan. Nah, seperti ini ya. Ini kelihatan kan ya. Nah, ini banyak kita menggunakan klik kanan aja nanti gitu. Seperti ini. Nah, perlu Anda ingat, ini saya garis bawahi di sini. Nanti analisis itu banyaknya di sini, di gambar tanda apa gear ini nih, apa tanda apa lambang gigi apa istilahnya gear ya. Akan properties ya kalau kita ini apa, kalau di Android apa setting ya seperti itu. Nah, ini sebenarnya banyaknya bermainnya di sini. Karena analisis itu naruhnya banyak di situ. Paham ya? Nah, ini kita banyaknya nanti main klik kanan aja gitu. Nah, yang pertama yang paling mudah adalah ini pilihan analisisnya, saya coba atasi biar kelihatan. Kita coba ini bisa kalau gunakan Zoom bisa nggak nih? Saya nggak tahu di sekarang udah jarang pakai apa Windows ini. Tapi kelihatan nggak kalau di Zoom nih? Nah, apa namanya? Tampilannya di Zoom nggak nih? Nggak ya? Agak sulit. Oke, nah kita mulai tadi. Nah, yang pertama adalah kita klik apa namanya frekuensi. Ini yang paling sederhana kita menilai frekuensi ini. Ya, kita klik frekuensi dan itu ada pilihannya di sini variabelnya. Nah, kita anggap aja dulu apa mencis, kita ambil pilih. Kita klik aja, pilih kan warna biru, kita klik OK. Nah, dia keluar tampilannya seperti ini ya. Ini yang sederhana karena memang antara apa namanya kanker tidak kanker itu dia sama proporsinya 50%. Nah, coba Anda catat, ini takut lupa nanti. Coba Anda catat, ini penting sekali. Kalau Anda mendownload versi yang terbaru ini, PFI Info 7 yang terbaru ini, variabel yang berisiko itu adalah codingnya yang paling rendah angkanya. Nah, ini tadi yang saya set agak berbeda apa namanya data yang dikirim sebelumnya. Karena itu versi yang lama. Di versi yang baru ini, anggaplah contoh membedakan kanker tidak kanker. Kalau kita ambil codingnya 01, berarti yang kanker itu 0. Yang tidak kanker adalah 1. Berarti yang positif adalah 0, sedangkan yang negatif adalah 1. Berbeda dengan versi yang sebelumnya. Kalau versi yang sebelumnya, itu kebalikannya. Nah, kalau Anda biasa menganalisis dengan data SPSS, itu nggak ada masalah, berarti kan yang berisiko itu codingnya lebih rendah angkanya. Paham ya? Nah, itu dipastikan. Karena berbeda nanti Anda menganalisis dengan Stata atau R dan lain-lain, itu berbeda. Tapi ini saya pastikan dengan info yang baru ini, dia codingnya lebih rendah. Jadi kalau Anda mengalamatkan nanti kriteria variabel yang berisiko, codinglah dengan angka yang lebih rendah dari yang tidak berisiko. Apakah itu 1, 2, atau 0, 1.
Nah, tentu dipastikan di sini yang kanker adalah 0. Yang tidak kanker adalah 1. Nah, kita coba yang kedua, kita klik kanan, add analysis gadget, frekuensi lagi. Kita lihat, coba ambil yang mencis. Kita klik OK. Nah, kita dapatkan ini. Ini yang kedua, coba lagi, satu lagi. Kita add analysis gadget, frekuensi, kita ambil rokok. Ini kita coba gandeng dengan 3 ini. Nah, jelas di sini yang menggunakan mencis adalah 0, yang tidak menggunakan adalah 1. Yang merokok adalah 0, yang tidak merokok adalah 1. Nah, bisa lihat di sini. Nah, yang menarik adalah dari hasil ini, kita bisa membuat output-nya langsung. Nah, ini tinggal kita, tetap main klik kanan saja nih. Ini kan kalau klik kanan, ambil contoh yang rokok ini. Kalau klik kanan, itu ada output-nya kita bisa nilai adalah, kita bisa keluarkan adalah, yang paling mudah itu send data to Excel. Nah, langsung klik kanan, jadi di sini send data to Excel, dan langsung otomatis Excel-nya dibuat, dan itu menjadi output-nya seperti ini dia. Maaf, Nadia. Oke, kalau yang sudah ini agak lemot laptopnya. Oke, kalau dia ini laptop Anda bisa langsung. Ada masalah? Ya, seperti ini. Kelihatan ya? Outputnya? Kelihatan nggak? Yang Excel-nya nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, coba. Ini karena memang screen-nya tadi di ininya, coba. Saya ulang share screen. Nah, output-nya seperti ini jadinya nanti. Ya, ketika kita klik kanan send data to Excel, keluarnya seperti ini tampilannya. Kelihatan kan ya? Oke, nah seperti ini. Ini udah bentuk Excel. Dan ini tinggal Anda edit saja nanti, atau tinggal copy paste dan menggunakan garis horizontal atau vertikal. Nah, kita kembali ke tadi ke info 7. Dashboard tadi ya. Nah, ini kita bisa nanti mengeluarkan di Excel. Nah, sekarang kita menganalisis, bagaimana menganalisis misalnya bivarian. Ini kita geser ke bawah. Nah, kita menggunakan add analysis gadget. Nah, kita coba mau melihat hubungan antara bivariatnya. Menganalisis bagaimana hubungan merokok dengan CA paru atau mencis dengan CA paru misalnya. Nah, itu kita klik, tadi sama ya, add analysis gadget ini, itu adalah di 2x2 tabel. Atau di M kali N ini, 2x2 tabel. Nah, di sini ada pilihan. Nah, ini tentu kan berbeda dia. Kalau cross tabulation kita belajar EPIT itu kan lebih mudah kita melihatnya. Berbeda dengan kita di SPSS itu kan di cross tab namanya. Nah, sedangkan kalau di sini juga jelas mana yang pajanan, mana yang outcome. Makanya karena software itu dan analisis bagaimana kita mempelajari di epidemiologi. Ya, pajanan kita jelas itu exposure E, sedangkan outcome adalah disease-nya D gitu. Di sini mudahnya gitu. Nah, ketika kita klik exposure, tentu kita melihat hubungan antara misalnya mencis dengan kanker atau CA paru. Jadi mencis adalah pajanannya, sedangkan outcome adalah kanker. Nah, kalau kita klik OK, nah tampilannya seperti ini. Jadi menarik juga kita bisa melihat tampilannya ini.
Nah, ini kan dulu yang waktu kita belajar apa namanya confounding itu kan dapatkan nilai OR-nya apa 8,8. Artinya bisa kita simpulkan di sini orang yang menggunakan mencis 8,8 kali dia mengalami kanker dibandingkan orang yang tidak menggunakan mencis. Iya kan? Dan di sini kan yang kemarin saya sampaikan, orang yang namanya pabrik rokok ya dianggap aja nanti mencisnya yang berisiko terhadap kanker, bukan rokoknya gitu. Nah, sedangkan ketika kita menganalisis satu lagi, coba M kali N kali 2, itu kita ganti yang tadi pajanannya mencis, kita ganti rokok, sedangkan yang kita outcome-nya kita ganti kanker. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ternyata juga rokok dengan kanker malah hubungannya 2 kali berisiko dalam hal ini. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana kita menganalisis hubungan mencis dengan rokok, ya kan? Jadi mencis dengan rokok, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, ternyata orang yang menggunakan mencis probabilitasnya 81 kali dia merokok gitu. Kita bisa lihat di sini ini rasionya. Nah, ada yang menarik adalah kalau di SPSS itu tidak langsung ada misalnya risk ratio, risk difference seperti ini. Karena memang softwarenya nggak dirancang untuk epidemiolog kan gitu. Nah, kalau ini memang dirancang untuk kita sebagai epidemiologi tentu parameter-parameter ini atau ukuran risiko yang kita gunakan itu disinilah yang memudahkan. Bukan berarti SPSS tidak bisa, dia bisa, tapi butuh butuh kita mengkalkulasi lagi, dan satu lagi juga istilahnya agak berbeda gitu. Contoh misalnya kayak relative risk atau risk ratio itu, kalau di SPSS tidak dikatakan risk ratio, tapi ada bicara OR for cohort gitu, itu beda-beda lagi gitu. Nantilah kalau kita coba SPSS. Makanya kadang-kadang, Pak, gimana caranya Pak menilai ini, sedangkan yang ada di SPSS adalah odds ratio gitu. Nah, ini yang harus hati-hati kita memahami. Dalam hal ini. Nah, ini juga sama ketika Anda lakukan nanti melihat outputnya, ya tinggal Anda klik kanan, ya send data to Excel gitu. Nah, ketika send data to Excel dan jelas outputnya juga bisa Anda lihat di situ. Seperti bagaimana tadi data yang kita peroleh dari output tadi yang frekuensi. Nah, sebentar nih kita coba ganti share screen-nya. Nah, seperti ini output-nya sebentar. Memang laptopnya agak lambat ya. Oke, nah kalau Anda sudah bisa langsung lihat di laptop Anda. Nah, seperti ini hasilnya langsung Anda bisa output yang Anda bisa keluarkan langsung di Excel. Dan ini bisa diedit dan bisa disesuaikan nanti. Nah, oke. Nah, pertanyaannya adalah, baru kita mulai, bagaimana kita menilai confounding? Nah, kan gini. Nah, setelah kita melakukan tadi analisis bivariat per masing-masing variabel itu dan dikaitkan dengan satu dengan yang lainnya. Nah, baru kita melakukan analisis stratifikasi dalam hal ini. Oke, nah kita coba geser ke bawah. Ya. Nah, caranya sama. Tentu kita menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana hubungan? Pertanyaan ini kan, bagaimana hubungan mencis dengan kanker paru pada orang yang merokok dan tidak merokok? Ya kan? Jadi kita lihat yang pertanyaan yang pertama dulu, kita bicara confounding. Nah, caranya sama, instruksinya sama, dia tetap di analisis gadget di MN kali 2 ini, 2 kali 2 tabel ini. Bedanya adalah, tentu kita melihat bagaimana hubungan mencis dengan CA paru, dengan kanker. Nah, di sini kita gunakan stratify di sini.
Nah, ini yang paling mudahnya nih, stratified by rokok. Jadi kita stratifikasi berdasarkan status dia merokok. Artinya kita pilih dia. Bagaimana hubungan itu sebenarnya. Nah, di sini baru kita klik oke. Nah, coba Anda lihat. Ini kan pernah kan kita lihat, coba Anda lihat di slide Anda yang sebelumnya yang confounding itu. Nah, ketika kita pilih ini orang yang merokok, tentu rokok sama dengan 0 adalah orang yang merokok, rokok sama dengan 1 adalah orang yang tidak merokok, melihat hubungan mencis, ternyata kita lihat estimasi rasionya, coba lihat. 1 kan? 1. Dan itu jelas tidak ada hubungannya dalam hal ini. Kalau kita bandingkan dengan yang awal tadi, berapa? Yang mencis dengan ini adalah 8,8 ini. Ini yang pertama tadi, mencis dengan kanker. Ketika kita stratifikasi antara rokok dan tidak merokok, didapatkan nilai rasionya adalah rasionya 1 dengan 1. Nah, tentu ini yang dibutuhkan adjusted atau perlu disesuaikan dalam hal ini. Nah, kemarin juga Anda juga pelajari bagaimana menghitung OR adjusted itu. Makanya ada sebut nama ORMH. Nah, ini kita lihat summary result-nya di bawah. Nah, itu ada istilahnya apa? Ini adjusted mental Hensel-nya di sini, MH. Dan kita bisa dapatkan di situ. Kalau kita menggunakan risk ratio, yang kita juga bisa melihat crude-nya berapa dan adjusted-nya berapa. Tapi ini adalah untuk risk ratio. Sedangkan kemarin kita menggunakan namanya odds ratio-nya. Tergantung nanti rencana studi yang Anda gunakan. Ya, tentu kalau studi Anda cohort, Anda tepat menggunakan risk ratio. Dan juga bisa juga odds ratio. Yang berbeda adalah ketika rencana studi Anda kasus kontrol, mungkin Anda menggunakan relative risk atau risk ratio. Nah, ini dia. Nah, tentu yang akan dibandingkan nanti OR crude dengan OR adjusted-nya ini. Coba lihat slide saya yang terakhir itu, dan berapa? Itu kan 10% perbedaannya itu antara OR adjusted dengan OR crude-nya. Sedangkan OR crude-nya itu adalah yang di awal tadi. Yang pertama kita lakukan analisis bivariatnya di sini. Ini 8,8. Nah, sedangkan OR adjusted kita bisa dapatkan dari summary result-nya ini. Oke. Nah, di sini kan juga bisa Anda dapatkan juga di sini berapa OR crude-nya di sini kan cross product atau MLA ini macam-macam istilahnya di sini karena banyak sekali output yang dikeluarkan karena memang banyak statistik banyak yang digunakan ada juga koreksinya seperti itu. Nah, ini yang pertanyaan yang pertama. Sedangkan yang pertanyaan kedua apa itu? Bagaimana hubungan, ya kan? Bagaimana hubungan rokok dengan CA baru pada orang yang menggunakan mencis dan tidak menggunakan mencis. Ya kan? Artinya apa? Pajanannya adalah rokok, sedangkan outcome-nya adalah CA paru atau kanker, tentu distratifikasi berdasarkan status dia menggunakan mencis dan tidak. Ya kan? Nah, ini kita bilang, berarti stratified by-nya itu adalah mencis. Ini kita klik, oke. Nah, ini dia dapat. Nah, coba Anda lihat. Ternyata risikonya sama, 21 dan 21. Tidak ada bedanya hubungan antara rokok dengan kanker, orang yang menggunakan mencis dengan yang tidak menggunakan mencis. Risiko itu sama saja, mau menggunakan mau tidak. Yang tetap aja rokok itu berisiko terhadap kanker. Dan kalau kita bandingkan nilai crude-nya yang di awal, ya sama saja. Berapa risikonya? Tetap 21 di sini. Ya kan? Nah, itu bayangkan. Mungkin di awal-awal nggak apa-apa. Pak, saya dulu hanya menganalisis, hanya ini saja, Pak. Apa namanya, secara, apa namanya, bivariat saja. Ya nggak apa-apa Anda S1. Tapi kalau Anda di S2, ini Anda lebih tajam menganalisisnya. Malah justru anak-anak S1 yang peminatan EPID pun sudah tajam analisisnya di sini. Dan itu Anda nanti bisa banyak variabel dan itu akan lebih bagus untuk paper Anda ke depan gitu.
Nah, saya berharap yang angkatan ini juga sama dengan angkatan yang sebelumnya. Sekarang kita mau mendorong untuk itu. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, tentu Anda harus menjadi primadona juga ke depan dan bisa menganalisis ide-ide yang lain dengan latar belakang yang berbeda tentunya, dan tentu tergantung interest yang Anda lakukan. Nanti kita bisa bantu juga nanti ke depan. Nah, ini tentu ini jelas sama, tentu di dalam analisis kita bisa lihat nanti summary resultnya seperti ini. Kita bandingkan dan memang ini tidak sama saja ketika dia terjadi mau di stratifikasi berdasarkan itu dan risikonya tetap sama. Oke. Ini pelajaran kita bicara menganalisis confounding tadi, dan saya kira Anda tinggal ya send to data to Excel saja, Anda bisa melihat nanti perbedaan itu, dan Anda bisa dapatkan juga nanti output di Excel-nya. Nah, sekarang coba kita ganti datanya. Nah, apa bedanya dengan efek modifikasi atau efek modifier. Nah, cara mengganti data, tentu data kan kita sudah download tadi kan. Nah, ini gampang saja. Ini kita kita bisa ambil di sini. Ini kan kita klik kanan, kita bermain kita di klik kanan. Seperti ini. Dan itu bisa Anda set data source. Nah, kalau ini ingin disimpan, kalau enggak ya nggak usah disimpan. Nah, kita bisa klik no saja. Yang Anda simpan nggak apa-apa. Nah, di sini Anda ambil lagi dan kita pilih data yang baru. Nah, tentu pastikan di sini tadi 97/2003, dan datanya sekarang kita gunakan untuk efek modifikasi yang jenis data berbeda juga, disesuaikan dengan datanya. Itu Anda ambil yang HDL-EP ini, HDL-EP. Yang sudah di upload ke Island ya, HDL-EP, dan kita klik OK. Nah, itu klik HDL-EP. Pastikan ya data source-nya berapa tadi? 97/2003. Nah, kita ambil HDL-EP.excel dan klik OK. Nah, itu ada datanya 354. Ini kalau nggak salah, mungkin kalau nggak sama. Nah, 354. Nah, secara awal dia sama. Kita menganalisis satu-satu. Coba Anda analisis satu-satu, frekuensi, berapa HDL-nya, berapa analisis, klik kanan, klik frekuensi, dan bagaimana merokok, smoke, dan bagaimana yang berat badan. Dan kita klik analisis, frekuensi, dan itu kita bisa lihat yang weighted itu berat badan. Nah, kita bisa bandingkan datanya ini. Dan ingat satu lagi saya katakan, codingnya lebih kecil itu adalah kondisi yang berisiko. Itu tergantung nanti data yang Anda gunakan, substansi yang akan Anda analisis. Nah, ketika ini kita lakukan, ini univariatnya, dan kita bisa menganalisis bivariatnya, sama bagaimana hubungan merokok dengan HDL, karena HDL menjadi outcome. Coba bivariat dulu, ini dapat hasilnya. Dan selanjutnya kita lihat hubungan berat badan dengan HDL. Oke. Ya. Nah, satu lagi yang terakhir bagaimana hubungan smoke dan berat badan dan smoke. Ya. Ini. Nah, tentu ini kita bisa lihat yang pertama terdapatkan 1,27 nilai OR-nya, hubungan merokok dengan HDL. Selanjutnya berat badan dengan HDL 2,9 hubungannya. Artinya orang berat badan itu cenderung yang obes itu, artinya 0 itu adalah obes.
itu adalah 2,9 kali berisiko HDL rendah dibandingkan orang yang tidak obes, atau dalam hal ini normal. Ini 0,02. Nah, 0,02 ini gimana interpretasinya? Itu arahnya kan negatif itu. Ya tentu Anda tidak bisa mengatakan orang berat badan yang obes 0,2 kali berisiko untuk merokok, bukan seperti itu. Nah, seharusnya orang yang gemuk itu menjadi protektif dia. Sebanyak berapa kemungkinan dia tidak merokok itu berapa kali dia? Itu tinggal Anda bagi saja itu. 1 dibagi 0,2 berapa? Ya kan? 1 dibagi 0,2. Berarti apa? 5 kali dia. Artinya apa? Orang yang obes itu, artinya bisa memproteksi dia tidak merokok itu 5 kali gitu loh. Tapi kan ini juga menjadi faktanya berbeda juga. Cenderung orang yang gemuk itu ingin merokok supaya dia kurus kan gitu. Ini kan terbalik juga substansinya. Ini yang harus Anda pahami fenomenanya, karena memang harus hati-hati juga kita melihat nanti. Itu Anda akan lebih tajam nanti akan menganalisisnya. Pernah saya sampaikan dulu kan, yang saya pernah menguji mahasiswa S3, dia dapat mungkin 0,2 juga. Kebetulan dihubungkan adalah orang orang yang berpacaran terhadap perilaku seksual remaja, ya kan? Ya, seharusnya kan harapan dia, hipotesis dia seharusnya arahnya positif kan. Artinya orang yang berpacaran berisiko dia berperilaku seksual, atau dalam hal ini perilaku seksual sebelum menikah gitu. Tapi ini terbalik. Justru dengan berpacaran, ini kan gitu kan, dapat menghindari perilaku seksual gitu, atau berhubungan seksual sebelum menikah. Yang menjadi kita ketawa adalah ya seharusnya dia menyarankan orang untuk berpacaran supaya untuk melindungi orang tidak berperilaku seksual gitu. Itu yang harus Anda sarankan seharusnya di sini, bukan Anda menyarankan jangan berpacaran supaya nanti orang cenderung berperilaku seksual atau melakukan seksual remaja pada sebelum menikah gitu. Akhirnya minta maaf, salah Pak, yang benar itu adalah yang kita temukan itu karena pacaran ini dia menyebabkan perilaku seksual sebelum menikah Pak gitu. Ya gimana sih, tapi fakta data Anda kan nggak seperti itu gitu. Nah, biasanya mahasiswa kalau ini udah berkelit aja itu karena codingnya yang salah. Itu tadi saya katakan, bisa jadi coding yang salah atau analisis yang tidak tepat atau memang faktanya seperti itu gitu. Nah, bias-bias seperti ini jangan sampai terjadi. Nah, tentu kan kita jawab 2 pertanyaan yang tadi yang barusan saya sampaikan karena tentu bagaimana hubungan antara merokok dengan HDL pada orang yang obes dan yang normal. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Ya kan? Bagaimana hubungan orang merokok dengan HDL pada orang yang berat badan yang obes dengan yang normal. Ini bisa kita klik OK. Ini menjawab stratifikasi kita yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah, nanti kita bahas, yang kedua adalah bagaimana hubungan berat badan dengan HDL pada orang yang merokok dan yang tidak merokok. Berarti kan stratify by smoke. Kita klik OK. Nah, ini yang menjadi menarik kita lihat. Nah, tentu ini tidak membandingkan antara stratumnya, tapi tidak membandingkan antara OR crude dengan OR adjusted-nya. Kalau kita bicara interaksi, kita bandingkan adalah OR stratumnya. Tapi nanti di multivariate Anda akan bisa menilai juga. Nah, coba Anda lihat, ketika kita lihat hubungan merokok dengan HDL tadi berapa? Hubungan ini sebagai gambaran HDL itu kan 2,9.
Ini kan yang bivariatnya ini hubungan, ini yang berat badan ya, coba lihat. Ya, berat badan yang merokok dulu. Yang merokok dengan HDL kan 1,2. Kita lihat 1,2. Ini kan ibaratnya crude-nya ya. Tapi ini sebagai pembanding saja. Nah, ketika kita sertifikasi hubungan merokok dengan HDL, ternyata pada orang yang obes itu 3,5 dia. Malah meningkat risikonya. Ya kan? Kalau kita klasifikasi khusus itu. Kan itu maknanya. Ketika kita sertifikasi juga pada orang yang tidak merokok malah 1,2. Ini kan sama dengan yang kondisi awalnya. Jadi ketika obes, dia akan meningkatkan risiko. Berbeda dia risikonya. Nah, tentu perbedaan antara stratum ini OR yang tidak yang berat badan normal dengan yang tidak yang obes gitu. Ini aja sudah berbeda. Makanya tadi ada garis dua garis tadi ada peningkatan risiko itu menjadi dia interaksi dia. Yang satu melonjak naik, yang satu dia stabil saja kan, sama dia. Nah, ketika ini juga nanti kita coba pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan berat badan orang yang merokok dan tidak merokok? Ini juga sama. Ternyata orang yang merokok dia 6,9 kali. Ya kan? Sedangkan yang tidak merokok 2,3. Ketika kita melihat hubungan antara berat badan dengan HDL. Nah, disinilah kita dapat menyimpulkan dengan perbedaan stratum OR-nya ini terjadi interaksi dalam hal ini. Artinya apa? Ada keberagaman efek, ada perbedaan efek, atau gini, ada variabel ketiga yang memodifikasi atau memodifier efeknya. Terjadi peningkatan atau dia terjadi penurunan. Jadi intinya adalah, kalau kita bicara modifier, dia ada dua kemungkinan. Apakah dia variabel ketiga ini ada, apakah dia meningkatkan risiko itu, atau dia menurunkan risiko. Nah, menjadi pertanyaan saya adalah, coba nanti kita bicara hipertensi sebagai independen variabel atau pajanannya, PJK sebagai outcome-nya penyakit jantung koroner. Kalau kita ambil aktivitas fisik atau berolahraga, apakah dia meningkatkan risiko atau menurunkan risiko? Karena ada dua fenomena tadi kan. Di sisi lain orang sering berolahraga seharusnya laju atau jantungnya juga peredaran darahnya lancar seharusnya. Tapi di sisi lain ada orang yang sifatnya malah dengan olahraga memicu terjadinya gagal jantung. Nah, itu tadi bicara aerobik dan anaerob tadi. Ini kan menjadi pertanyaan dan fenomena. Apalagi dengan fenomena interest yang lain. Ya kalau nanti Anda ngambil tentang COVID itu kan menarik sekali data yang kita analisis, tergantung ide yang akan kita mau dalami, mempertajam analisis kita. Nah, sama apakah yang selama ini yang benar-benar meninggal itu adalah benar-benar COVID atau semuanya tetap dia positif, tapi apa yang memicu itu? Nah, ini yang seharusnya fenomena atau kebenaran yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat dan saya kira juga pemerintah daerah untuk membuktikan itu. Jadi tidak mudah untuk membuat kesimpulan. Makanya Anda seorang epidemiolog nanti Anda harus rigid dan memang harus detail di dalam menganalisis ketika membuat kesimpulan. Dan kita tidak hanya kemampuan di dalam analisis statistik saja, tapi juga kemampuan Anda nanti mempelajari bagaimana riwayat ilmiah penyakitnya, termasuk juga etiologi penyakitnya, dan berkaitan juga agennya. Nah, ini kan saling berkaitan dan itu kan mempermudah kita mempertajam analisis. Oke, nah saya kira yang tadi saya sampaikan kembali ke ke slide PowerPoint sebentar yang tadi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Pak, boleh izin bertanya, Pak? Oke.
Nah, kalau jika ada ada pertanyaan silakan. Nah, ini kita mau menarik kesimpulan dengan yang tadi. Nah, intinya seperti ini. Nah, kalau terjadi nanti ini slide saya yang mengatakan dia ada interaksi itu, dan dipastikan bahwa ini tadi saya katakan ada peningkatan risiko pada kelompok yang terpapar dengan yang tidak terpapar. Tentu bicara terpaparnya adalah bicara kita variabel ketiga itu. Dan ketika membedakan dua model, dan ini adalah ketika ada variabel ketiga dengan yang tidak. Nah, yang saya katakan tadi adalah bisa saja nanti modelnya tajam seperti ini. Nah, kapan-kapan kalau ada waktu tuh nanti di semester depan bicara manajemen sysdata, kita bisa belajar menggunakan software yang lain atau pakai R software, dan itu bisa otomatis keluar grafik yang seperti ini. Dan yang lebih mudah nanti Anda membacanya daripada kita dulu mungkin Anda pernah menganalisis multivariat juga. Saya nggak tahu Pak membacanya bagaimana, nih ada interaksi atau tidak. Tapi ketika ada beberapa software juga, itu kan lebih mudah juga kita melihat. Ya, kadang-kadang membuat visual itu, grafik itu kadang-kadang lebih mudah dimengerti dibandingkan angka-angka yang kita display selama ini. Apalagi ketika nanti Anda berhadapan dengan pemerintah ya, atau sebagai advokasi dalam memberikan evidence base itu, kadang-kadang susah dimengerti gitu. Jangankan pemerintah, kita sama epidemiolog saja yang belum paham, ya bingung juga itu, atau sama dosen saja. Nah, tapi kadang-kadang grafik itu kan lebih mudah kita mau menceritakan. Nah, jadi jangan Anda anggap mendisplay menggunakan grafik atau itu mudah, tapi ya tentu juga perlu bagaimana kita bisa merancang, mendisplay dengan baik, dan informasi itu diperoleh dengan baik juga nantinya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, saya kira itu sebagai pengantar saja. Ada pertanyaan? Dan saya sudah sampaikan ke Bu Dian, mungkin Bu Dian yang masuk hari Kamis ya, hari Kamis minggu ini. Nah, tentu nanti Anda dipertajam adalah tentu analitik, mungkin Bu Dian nanti dari sisi, karena Bu Dian kan basicnya juga dokter, dan nanti analitiknya lebih banyak ke riwayat ilmiah penyakitnya, ditambah dengan nanti Pak Mas bicara rancangan studinya setelah UTS nantinya. Karena rancangan studi juga menarik kita pelajari bicara studi analitik ini untuk lebih lanjut, termasuk juga kasus kontrol dan juga eksperimen dan kohort ke depan. Oke, silakan kalau ada, maka kita selesaikan. Dan satu lagi sebelum ini tugas ya. Tugas itu kan kemarin kan sudah Anda download ya, dan itu dibalik codingnya. Coba lihat yang di di coding codingnya itu kan satunya, coba lihat. Coba saya download mana? Coba lihat tadi yang di soal tugas confounding itu data yang nanti Anda gunakan data yang CHD ya. Nah, itu kan peminum alkohol yang menggunakan alkohol itu kan satu ya codingnya ya. Iya kan? Sedangkan yang tidak minum alkohol itu kan 0 ya. Iya. Sedangkan yang merokok itu dibalik. Karena ini kan menggunakan software yang baru ya, artinya dibalik. Tapi Excel-nya sudah benar itu. Tapi nanti Anda memaknainya adalah coding yang 0 di Excel yang ini adalah kebalikannya. Berarti yang minum alkohol adalah yang 0. Sedangkan yang tidak minum alkohol adalah 1 codingnya. Paham ya? Sedangkan yang merokok itu adalah 0, sedangkan yang tidak merokok adalah 1. Sedangkan jantung koroner orang yang PJK itu adalah 0, sedangkan yang 1 adalah orang yang tidak PJK. Nah, data yang baru saya upload yang barusan, bukan yang CHD yang sebelumnya, tapi yang barusan saya upload. Yang 3 itu. Berarti abaikan saja data yang sebelumnya sudah Anda download. Yang baru datanya adalah yang sekarang yang saya upload, yang 3 itu, yang di bawah itu.
Nah, tolong Anda kerjakan itu di rumah exercise yang ini dan isi apa namanya dari yang PDF yang itu Anda download. Anda bisa menggunakan tulis manual juga mengisinya. Coba Anda interpretasikan dan nanti Anda bisa scan lagi dan Anda upload ke iLearn. Nah, kalau ada masalah tolong sampaikan ke saya. Nah, saya kira nanti nilai Anda saya ambil dari sini juga. Nanti juga digabung dengan Pak Bu Dian. Oke, ada yang belum paham? Atau nanti ya kalau bisa ada pertanyaan silakan nanti bisa Anda tanyakan. Anda bisa juga mengulang video nanti kita juga upload nanti ke YouTube. Bisa Anda ulang lagi di rumah nantinya. Dan saya usahakan saya segerakan nanti uploadnya gitu. Ya. Ya kalau ada silakan di unmute dulu. Suaranya nggak kedengaran, kecil. Udah kedengar, Pak? Nggak kedengaran suaranya. Saya nggak tahu apa namanya, mungkin laptopnya ini kali. Saya nggak tahu, nggak kedengaran suaranya. Ini padahal udah full. Halo, Pak. Jadi Nggak kedengaran. Kedengaran suara Sari. Ya nggak kedengaran. Suara Siri ini kedengaran, berarti suara mic-nya Sari yang kecil. Ya. Atau di chat aja kali ya, nggak kedengaran suaranya. Nah, tugasnya dikumpul, saya kira nanti saya setting aja apa nggak salah saya setting akhir Oktober ini kalau nggak salah. Itu coba dicek lagi nanti. Dan kalau bisa Anda segerakan dari apa yang 7 orang ini untuk bisa menyelesaikan itu. Ya. Nah, oh ya, pertanyaannya bagus ya nih, Sari apa tabel 2x2 misalnya variabel kita lebih dari 2x2. Nah, ini menarik. Nah, yang pertama adalah kalau 2x2 itu kan artinya model kita, kriteria kita adalah kan kita menggunakan apa namanya persen chi-square ya. Dan itu juga sebenarnya kalau persen chi-square itu kita tidak bisa menilai risikonya. Karena bentuknya kan itu kan kita perhitungan OR-nya kan berbeda dia. Nah, ini nanti di dalam analisis itu apa namanya kita bisa menggunakan apa general linear model juga, menggunakan apa regresi logistik nanti. Itu di multivariate kita akan mempelajari juga. Nah, itu kalau regresi logistik, kalau outcome-nya nanti tetap misalnya di kotomas ya atau 2 kriteria, sedangkan nanti variabel yang lainnya mempunyai kriteria 3 atau lebih, itu tidak ada masalah dan itu bisa diperhitungkan. Tapi kalau secara apa namanya untuk tabulasinya itu tidak bisa kita menghitungnya gitu. Yang kita bisa hitung persen chi-square itu kan tentu hanya tingkat signifikannya saja. Nah, kita tidak bisa menginterpretasikan apa namanya menggunakan tabel 2x3 itu. Nah, ini yang harus perlu dipahami. Nah, tapi kalau di running nanti menghitung bagaimana apa ada hubungan apa tidak itu tentu nanti di multivariate kita akan mempelajari itu. Nanti di manajemen analisis data nanti kita bisa mempelajari itu dan itu lebih kompleks lagi nanti kita bisa menilai gitu. Tapi bagaimanapun ini menjadi basic atau dasar di dalam Anda membangun bagaimana perhitungan ukuran risiko itu yang kita ukur di dalam tabulasi. Nah, sebenarnya kalau nanti Anda mengambil S3 epidemiologi, itu tabulasi itu belajarnya juga 1 semester juga itu, khusus tabulasi saja. Makanya istilahnya tabulation itu kadang bukunya juga satu apa namanya dalam di chapter itu memang dijelaskan di situ. Tapi nanti kadang-kadang banyak, makanya orang menyarankan, Pak, bagaimana kalau kriteria itu tidak kita bisa bagi 2 gitu, dia harus 3 gitu. Nah, ini
ada analisis yang kita bisa mempertajam analisisnya. Tentu kalau bicara ukuran risiko akan berbeda lagi nanti dalam menginterpretasikan gitu. Nah, ada satu yang menarik juga yang perlu Anda ketahui. Nah, coba dilihat coba saya balik ke sini lagi. Itu coba saya share screen dulu. Nah, di EPI Info 7 itu, sebentar. Di EPI Info 7 itu ada, coba Anda klik kanan, itu ada namanya Satkal kalkulator. Tadi kan juga di dashboard ya, kalau kita di home-nya itu juga kita bisa lihat, di sini kan ada tabel 2x2. Ini kalkulatornya ibaratnya, tapi ini manual kita isi. Di sini nanti Anda bisa coba. Nah, ini menarik juga. Nah, kadang-kadang kita menguji skripsi itu, kadang-kadang untuk menguji mahasiswa, nih kalau nanti Anda jadi dosen juga, atau Anda membimbing S1 juga nanti di swasta. Nah, Anda ingin menguji ini kan pelajaran outcome. Anda tinggal input saja, misal, oh ya, dia dapat ini yang positif-positif, kan tahu ini kan positif-positif, ini adalah positif-negatif, ini kan negatif-positif, ini kan negatif-negatif. Nah, ini kita input saja misalnya, oh ya, ini ada ini yang kemarin kita coba, ada contoh kemarin kita mau belajar ukuran risiko, berapa kemarin di sini? Ini 5, ini 5 ya kan? Nah, ini nggak salah 15 ya. Di sini yang enggak, ini 5, ini 45 ya. Nah, ini 35. Nah, ini kita bisa menilai juga kemarin. Ini kan, ini kan 20, 80. Nah, ini kita dapatkan risikonya apa? Kita bisa nilai ini risknya, difference-nya. Ini kita bisa lihat outcome dan pelajaran positif dan negatif dalam hal ini. Nah, kalau arahnya apa namanya negatif, nah ini kita bisa lihat 2,5 ini untuk nilai apa namanya UR-nya. Coba kalau kita balik di sini ini 45, ini 5, ini 35, ini 15. Ini kan 3,8. Ya kan? Nah, ini di dalam perhitungannya ini juga perlu kita amati juga mana yang positif, mana yang negatifnya. Itu kan menjadi A dan B-nya. Mana yang pelajaran, mana yang outcome. Nah, sebenarnya di di aplikasi Android juga ada. Nah, coba Anda klik di Android itu juga ada namanya aplikasi. Ini nggak berbeda ya. EPI Info juga. Nah, itu di aplikasi EPI Info itu di Android Anda bisa coba juga. Nah, itu juga jelas juga di situ Anda bisa coba dan atau coba menghitung di situ. Ini nanti saya coba screenshot ya ke sehari, nanti bisa yang lain bisa download juga. Dan iya. Ini kan kemarin kan gini ya, lupa saya kan. Nih, kemarin itu kan kita dapatkan 3,8 itu nggak salah di sini kan 15 ya. 15, ini kan 35. Ini kan yang laki-laki kan ya, yang positif 5 orang yang DBD kan ya. Sedangkan yang perempuan itu kan 5 orang kan. Sedangkan ini kan 35, ini kan 45. Yang benar. Ya. Didapatkan berapa akhirnya? 3,8. Ya enggak? Nah, sedangkan waktu itu RR-nya kita dapatkan 3. Kenapa kok dia beda 3,8 dan 3? Coba lihat lagi di slide saya yang ukuran risiko. Ini kita bisa exercise di sini.
Nah, di situ Anda bisa coba. Nah, kalau Anda download Android itu bisa tampilannya juga hampir sama. Itu kan bisa cepat Anda. Nah, sebenarnya ini kunci juga bagi Anda, tapi kalau mahasiswa EPIT itu sudah saya ajarkan juga. Kadang-kadang juga kaget juga kenapa kok kadang-kadang kan kita bukan keren-kerenan ya, tapi kadang-kadang waktu itu saya menguji mahasiswa karena dia menganalisis di SPSS, saya coba karena ada agak ragu saya mendapatkan atau mahasiswa ini salah ketik atau apa, tapi agak ragu saya melihat nilai dari skripsinya itu ternyata salah. Ada mahasiswa itu kaget juga, kok Pak Dev cepat menghitungnya, bagaimana cara menghitung? Padahal saya nggak bawa laptop, saya cuma menggunakan handphone. Ini seperti ini contohnya nih. Menghitungnya itu cepat seperti ini. Ya kan? Ada di Android App Info-nya. Tampilannya seperti ini. Nih, awalnya seperti ini tampilannya. Nah, coba Anda download. Ini sangat, kalau Anda anak Epit ini wajib nih menggunakan ini. Anda di situ bisa cepat Anda menghitung start call-nya di sini. Sudah pilihannya. Nah, saya senangnya gini. Aplikasi-aplikasi seperti ini banyak sekali dan Anda bisa membantu nanti ketika Anda menganalisis dan menguji coba hasil secara manual di sini. Malah ada teman saya yang satu angkatan dulu itu malah dia peminatan EPIT juga dan malah disertasinya membuat aplikasi seperti ini gitu. Itu kan kalau di Harvard itu ada variannya adalah itu epidemiologi metode ya. Jadi khusus dia peminatannya bicara metode epidemiologi. Nah, itu karena bicara complex disease. Nah, ada juga orang bicara nanti PhD-nya minornya itu adalah bicara metode. Nah, kalau bicara metode ya yang dikeluarkan adalah ya aplikasi termasuk juga rancangan yang dibuat. Oke, nanti kita bisa lanjut di di manajemen data ya. Nanti kita coba eksplor lagi dan bagaimana menganalisis data yang lebih tajam. Nanti juga ada Bu Ade juga, nanti juga ada Pak Yudi membantu asistennya nanti. Nah, itu kan kita coba analisis yang lebih tajam kalau nanti Pak Ratno-nya sudah juga balik ya. Nah, ditambah lagi amunisi baru dan analisis baru untuk mempertajam analisis. Intinya gini, pesan saya, kalau kita mahasiswa EPIT atau epidemiolog itu jangan kaku hanya satu aplikasi. Pak, saya biasanya SPSS, Pak. Enggak. Karena ada beberapa nanti Anda analisis, kadang-kadang SPSS tidak menjadi tidak memberikan solusi gitu. Kalau Anda tahu, waktu saya S1 itu malah saya menggunakan tidak bisa menggunakan SPSS karena analisis saya waktu itu survival analisis itu di SPSS belum ada gitu. Di situ saya mulai belajar Stata. Akhirnya di Stata baru ada. Nah, kita meskipun software itu akan berkembang, kadang-kadang juga ada yang lebih cepat gitu. Nah, jadi Anda jangan kaku, yang perlu Anda pahami malah ya basicnya itu. Platformnya yang harus Anda filosofinya dan dasarnya gitu. Nah, di dalam menghitungnya caranya bagaimana, Anda akan lebih mudah menginterpretasikan. Apalagi nanti Anda seorang peneliti atau dosen, orang akan lebih kritikal melihat itu. Nah, saya kira itu dan banyak aplikasi yang harus kita pelajari nanti ke depan. Oke, cukup ya, saya kira. Itu coba Anda download dan coba Anda selesaikan tugasnya, Anda upload. Dan nanti ketemu lagi di sesi yang berikutnya atau di kelas yang lain, dan saya kira jika ada apa-apa bisa juga Anda diskusikan dengan saya atau nanti Anda berkelompok juga satu grup dan masukkan saya ke grup itu juga ada masalah, nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Oke, itu saja, nanti saya upload dan mudah-mudahan yang lain juga bisa memahami dan nanti Anda bisa mengulang tutorial yang nanti di YouTube dan segera saya upload juga. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.